Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda Yonata Rusdayanti dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ILC 3, yaitu dengan menjelaskan definisi diare, pencegahan diare, gejala diare, dan lain sebagainya. Diare sendiri merupakan penyakit yang mungkin sering sekali kita temui atau sudah umum di kalangan masyarakat di sekitar kita. Jadi, apa itu definisi diare? Diare sendiri merupakan buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair dengan frekuensi yang lebih sering dari biasanya. Mungkin sehari kita bisa BAB kurang lebih 3-5 kali, bahkan lebih. Itu yang dinamakan diare dengan konsistensi cair dan lembek ya. Sumber dari diare sendiri merupakan sumber yang berasal dari makanan atau minuman yang tercemar. Mungkin kita juga seringlah mengkonsumsi makanan atau minuman dari pinggir jalan, yang makanan dan minuman itu tidak ditutup dengan entah itu penutup kertas atau apapun itu, dan makanan itu kena debu, otomatis kan tercemar kan ya. Nah, itu kita makan dan masuk ke pencernaan kita. Jadi itu adalah salah satu sumber dari terjadinya penyakit diare itu sendiri. Ada 2 faktor yang menjadi penyebab terjadinya diare. Yang pertama faktor perilaku, dan yang kedua faktor lingkungan. Faktor perilaku sendiri ini mungkin salah satunya udah umum banget, nggak pernah kita lakuin bahkan, yaitu cuci tangan pakai sabun. Kita kan biasanya cuci tangan biasa, tapi yang benar adalah cuci tangan pakai sabun dengan dibilas menggunakan air yang mengalir. Lalu yang kedua adalah kita sering sekali menyimpan makanan yang tidak higienis atau makanan yang udah basi itu masih kita simpan. Lalu faktor lingkungan sendiri, yaitu meliputi 1. Tidak tersedianya air bersih. Ini yang kedua adalah kurangnya fasilitas MCK. Lalu yang ketiga adalah pribadi yang buruk. Diare sendiri disebabkan oleh 1. Infeksi bakteri, virus, parasit. Lalu yang kedua alergi. Ini ya, kita kalau alergi itu harus hati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu hal. Ketiga adalah keracunan. Lalu yang keempat adalah imunodefisiensi. Untuk terapi diare sendiri kita dapat memberikan cairan yang lebih banyak dari biasanya. Dan kan kita nggak mungkin ya, orang yang nggak pernah minum itu kayak minum terus kan nggak mungkin. Itu ada obatnya. Obatnya adalah pasti nggak asing deh di telinga kalian kita semua, yaitu Oralit. Cara membuat Oralit sendiri itu juga tergolong sangat mudah atau sangat simpel. Yang pertama, sediakan gelas, lalu masukkan air sebanyak 200 cc. Lalu yang kedua adalah buka bungkus Oralit dengan cara dibuka keseluruhannya ya, enggak yang setengah gini, enggak, tapi seluruhnya. Lalu masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air tersebut. Lalu yang ketiga, aduk sampai larut, aduk sampai larut. Lalu udah deh, boleh dikonsumsi. Tapi perlu diketahui, kita tidak boleh sembarangan memberikan Oralit kepada anak-anak, apalagi anak-anak yang berumur di bawah 1 tahun. Kita nggak boleh sembarangan, ada ukurannya, ada takarannya. Yang pertama, untuk anak yang berumur di bawah 1 tahun, kita hanya boleh memberikan setengah gelas atau sekitar 50-100 cc Oralit setiap kali diare. Lalu untuk anak yang berumur di atas 1 tahun, nah kita bisa memberikannya secara keseluruhan atau sekitar 100-200 cc, yaitu setengah sampai 1 gelas setiap kali diare. Tapi bila anak muntah atau mengeluarkan isi perutnya, kita harus menunggu dulu selama 10 menit. Tunggu dulu 10 menit sampai agak tenang. Kita setelah itu baru boleh memberikan
oralit sedikit demi sedikit selama 2 sampai 3 menit gitu. Jadi nggak boleh langsung. Nanti kalau anaknya muntah, jadi otomatis kan oralitnya juga keluar. Dan yang perlu diperhatikan dan digarisbawahi, oralit tidak boleh dikonsumsi lebih dari 24 jam. Jadi kalau bisa itu setelah kita membuatnya, kita harus segera habiskan lah. Tidak boleh lebih dari 24 jam. Tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Lalu selanjutnya adalah cara pencegahannya, yaitu dengan cara untuk adik bayi ya. Pertama, untuk adik bayi, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Lalu diteruskan selama 2 tahun. Buang tinja atau kotoran dedek bayi dengan cara yang benar, lalu segera kita bersihkan. Lalu yang terakhir, jangan lupa imunisasi campak agar imun kita menjadi kuat dan kekebalan tubuh kita menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.